Kalau kita melakukannya bersama-sama bersama rakyat, pemerintah bersama rakyat, pasti akan selamat. Tapi jangan Bapak membuat keputusan yang menurut saya tidak signifikan, hanya populis semata, tapi tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Terima kasih. Itu usulan saya kepada Bapak Presiden Prabowo. Selamat Lebaran Bapak Presiden Prabowo. Mohon maaf lahir batin dan selamat Idul Fitri bagi seluruh bangsa dan saudara-saudara setanah air dan sebangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, atas nama pribadi, atas nama seluruh keluarga besar anak bangsa media, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, dan sekali lagi kami ucapkan selamat Lebaran, salam hormat saya kepada seluruh keluarga besar Anda yang mungkin sedang berkumpul di seluruh Indonesia. Terima kasih. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat Indonesia, pada hari libur Lebaran yang pertama ini, kita akan membahas tentang ide dari Presiden Prabowo Subianto. Melihat adanya defisit APBN kita yang lebih daripada yang diizinkan oleh Undang-Undang 3%, kayaknya akan lebih dari 3,6 atau berapa, Presiden mempunyai beberapa rencana-rencana yang menurut saya harus kita hargai. Meskipun apakah ini bisa menyelesaikan masalah secara tuntas atau tidak, nah itu perlu diuji. Yang pertama ingin saya soroti pada kesempatan ini adalah Presiden mengusulkan ide yang sangat mulia, memotong gaji menteri atau kepala kementerian atau lembaga dan anggota DPR. Ini suatu langkah yang sangat menarik lah, sangat penuh dengan empati sosial, penuh dengan suatu kelegowoan seorang pejabat. Cuma pertanyaannya, berapa yang kita hemat per bulan kalau kita potong berapa ratus pejabat ini ya. Mungkin kalau anggota DPR 580, anggota DPD sekian, menteri 100 sekian lah, kepala lembaga. Saya kok tidak terlalu yakin itu bisa menambah APBN kita atau mengurangi defisit kita. Saya kira tidak terlalu signifikan. Menurut saya yang paling signifikan bisa mengurangi beban keuangan negara adalah satu, kita moratorium MBG, program makan bergizi gotong royong. Moratorium seperti apa? Seperti yang saya usulkan kemarin. Kita hanya memberi MBG, makan bergizi gotong royong, kepada daerah 3T, terluar, terjauh, terdepan, dan daerah-daerah yang mempunyai kantong-kantong kemiskinan ekstrim, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Tidak banyak, dananya tidak akan besar. Kalau perlu jangan 10.000, ditambahin budgetnya 25.000 atau apa, supaya memang ada gizinya benar-benar, tapi kan jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan bicara kuantitas seperti sekarang. Buat apa kita bicara kuantitas seperti sekarang? 80 sekian juta orang yang menerima manfaat MBG, hasilnya seperti yang ada di medsos-medsos, sangat tidak bergizi, sangat tidak layak, dan membuat kita emosi dan membuat kita batal puasa.
karena kita bercuriga, menduga yang tidak-tidak. Kalau dana MBG yang alokasinya tahun 2026 adalah 335 triliun itu dipotong, katakanlah dipotong 300 triliun begitu ya, dialokasikan untuk membuat social saving net, jaring pengaman sosial, membantu masyarakat membayar iuran BPJS, mungkin ada bantuan langsung tunai, bentuknya jangan cash tapi mungkin bentuknya voucher untuk membeli daging, membeli beras, membeli minyak misalkan. Itu jauh lebih signifikan dan mengurangi inflasi. Apalagi kalau itu ditumbuh kembangkan dengan memberikan suntikan modal kepada UMKM supaya mandiri. Dan lagi tata kelola MBG dirombak total. Tidak perlu lagi ada dapur SPPG. Itu adalah ajang untuk mencari keuntungan Bapak Presiden. Seperti usul saya terdahulu, sentra dapur MBG di sekolah-sekolah dengan memberdayakan kantin sekolah yang dikelola bersama dengan orang tua, murid dan guru, diawasi oleh pihak kepala sekolah, disupervisi oleh ahli gizi di desa setempat, pasti ada di puskesmas itu. Jadi program MBG di daerah terluar, terdepan, terjauh, dan daerah-daerah dengan kantong kemiskinan ekstrim itu benar-benar efektif, benar-benar menemui sasaran, tepat sasaran, dan itu akan benar-benar membantu angka stunting. Apalagi kalau ada ibu hamil di sana, di daerah ekstrim. Kalau MBG diberikan ke perkotaan, nggak ada gunanya Pak, dibuang percuma. Apalagi dengan tata kelola seperti ini. Dari 335 triliun itu lebih dari 110 triliun hanya untuk para pengusaha per tahun. Betapa kita borosnya. Jadi kalau Bapak Presiden mau menghemat anggaran, tidak perlu Pak Menteri, anggota DPR dikurangi gajinya, menurut saya nggak perlu. Potong saja moratorium MBG, di riset ulang, tata kelola dibuat baru, nah itu baru keren. Yang kedua Pak, hancurkan korupsi sehancur-hancurnya. Dengan cara apa? Memberikan efek jerah. Kalau perlu Bapak buat perpu. Perpu apa? Kembalikan fungsi KPK seperti semula. Kalau hukuman koruptor diperbesar-besar. Kalau perlu hukuman mati seperti di Cina. Kalau tidak ada deterrent efek seperti itu, percuma pemberantasan korupsi. Korupsi sekian triliun hanya 4 tahun, 3 tahun, dan tidak ada pemiskinan koruptor, tidak ada perampasan aset, karena undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum kelar juga. Kalau mau cash program Pak, potong dana MBG, moratorium dana MBG, kemudian buat perpu untuk menghancurkan para koruptor-koruptor itu. Maling-maling uang rakyat. Kalau itu terjadi Pak, APBN kita bisa dihemat, kebocoran bisa dihemat, dan Bapak akan menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang benar-benar leader, pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang benar-benar menyelamatkan bangsa dan negara. Dan satu lagi Pak, kurangi perjalanan Bapak ke luar negeri, karena saya yakin itu menguras dana yang bermiliar-miliar juga. Apakah tidak ada manfaatnya di luar negeri? Pasti ada manfaatnya. Tapi kita bicara prioritas sekarang, prioritas kita sekarang adalah di dalam negeri. Bayangkan di hari yang penuh dengan kemenangan ini, hari Idul Fitri, saya tidak bisa membayangkan saudara-saudara saya yang masih terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang pasti sampai sekarang belum normal menikmati hari kemenangan Idul Fitri. Lebih baik Bapak fokus ke sana.
Kita arahkan ke sana, kita ciptakan saving net bersama. Seluruh komponen masyarakat bersatu padu membantu masyarakat, membantu pemerintah, memberikan masukan konstruktif kepada Presiden. Saya yakin Indonesia akan selamat. Kita mengerti kondisi global, harga minyak tinggi. Asumsi APBN kita cuma $70 per barrel. Sekarang sudah mencapai ratusan atau mungkin lebih dari 100 barrel. Pasti ada defisit. Tapi kalau kita melakukannya bersama-sama, bersama rakyat, pemerintah bersama rakyat, pasti akan selamat. Tapi jangan Bapak membuat keputusan yang menurut saya tidak signifikan, hanya populis semata, tapi tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Terima kasih. Itu usulan saya kepada Bapak Presiden Prabowo. Selamat Lebaran Bapak Presiden Prabowo. Mohon maaf lahir batin dan selamat Idul Fitri bagi seluruh bangsa dan saudara-saudara setanah air dan sebangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.